harus diperbanyak. Ini musangking di Indonesia, siapa tahu jadi lebih bersaing harganya, soalnya lebih murah. Di Kuala Lumpur di Indonesia masih mahal banget. Mahal banget ya. Ini ada para subscriber kita yang memberi pandangan, jadi pohon musangking, durian musangking harus diperluas di Indonesia, soalnya harganya itu lebih murah di Malaysia. Mungkin beliau pernah ke Malaysia dan memakannya langsung, sehingga perbandingan harganya itu lebih murah di Malaysia. Oke, siap. Kita akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jeb Kopi di mana saja Anda berada, salam sukses selalu dari Jeb Kopi. Bagaimana aktivitas kebun kita hari ini? Apa-apa saja yang telah kita lakukan? Semoga semuanya lancar dan tentunya masih tetap semangat selalu untuk bertani. Berjumpa lagi di channel Jeb Kopi di acara menyapa para subscriber. Di sini Jeb Kopi akan menjawab ataupun sharing tentang komentar-komentar yang telah masuk, dan juga akan menjawab salam-salam yang telah menyapa di channel Jeb Kopi. Oke, langsung kita membacanya. Untuk yang pertama, ini ada dari sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini posisi kebunnya, Pak? Dan jenis pinang apa? Ya, jauh sebelumnya saya telah menginformasikan posisi kebun ini, namun mungkin ini para subscriber baru kita. Jadi posisi ataupun letak kebun saya ini ada di Desa Resih Tudong, yaitu di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Jadi tidak terlalu jauh dengan Kota Lok Sumawe, hanya 1 jam kita telah sampai di lokasi kebun saya. Jadi, dan jenis pinang apa yang saya tanam ini adalah jenis pinang kampung, ya kan? Jadi bukan pinang luar seperti pinang Thailand dan sebagainya. Jadi ini jenis pinang kampung. Kenapa saya memilih jenis pinang kampung? Karena tetangga-tetangga kita juga menanam pinang yang sama seperti kita. Jadi daya tahannya itu lebih lama, walaupun proses masa pembuahannya itu juga lebih lama dibandingkan pinang-pinang yang dari luar. Oke, itu saja jawaban dari Jeb Kopi, dan salam kembali. Ini dari siapa lagi? Sepertinya ini komentar untuk pohon durian. Bang, itu kalau ditanam di pot ukuran sebesar karung itu apakah bisa tumbuh maksimal? Ini untuk komentar durian musangking, ya. Kita tahu kalau pinang, durian, rambutan itu tergolong kepada jenis tanaman tua. Jadi akarnya itu akan lebih besar dibandingkan tanaman-tanaman yang lain seperti jagung,
dan sebagainya. Jadi apakah maksimal pohon durian kita tanam di dalam pot? Kalau menurut pandangan saya itu tidak akan maksimal, karena pengembangan akarnya itu akan sangat-sangat terbatas, sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan dan nantinya akan sangat berpengaruh pada produksi pohon durian tersebut. Jadi saya bisa mengatakan tidak maksimal kalau pohon durian kita tanamkan di dalam pot. Jadi usahakan kita menanam pohon durian, pohon rambutan itu harus di tanah langsung. Jadi pertumbuhan akarnya itu akan semakin meluas sehingga tidak berpengaruh pada produksinya nanti dan juga tidak berpengaruh pada pertumbuhannya nanti. Jadi nanti dia akan menghasilkan hasil produksi yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu untuk sahabat yang bertanya. Kalau menurut Cik Kupi itu tidak akan maksimal. Jadi jangan tanam pohon durian di dalam pot. Oke, siapa lagi? Harus diperbanyak nih musangking di Indonesia, siapa tahu jadi lebih bersaing harganya, soalnya lebih murah. Di Kuala Lumpur di Indonesia masih mahal banget. Nah, mahal banget ya. Ini ada para subscriber kita yang memberi pandangan. Jadi pohon musangking, durian musangking harus diperluas di Indonesia, soalnya harganya itu lebih murah di Malaysia. Mungkin beliau pernah ke Malaysia dan memakannya langsung, sehingga perbandingan harganya itu lebih murah di Malaysia. Oke, siap. Kita akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memperluas tanaman-tanaman durian musangking, karena kita tahu Indonesia adalah negara yang luas dan negara yang sangat subur. Maka mari kita manfaatkan lahan-lahan yang masih kosong untuk terus membudidaya tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon yang sudah mulai familiar, yaitu seperti durian musangking, rambutan dan sebagainya. Jadi kita bisa membeli di negara kita sendiri dengan harga yang murah. Oke, terima kasih atas masukannya. Ini akan kita suntik pada teman-teman kita yang dari Dinas Pertanian agar terus memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga bisa meluas tanaman-tanaman durian musangking dan sejenis-sejenisnya. Oke, ini ada yang menyapa, memberi salam kembali, konten yang bermanfaat, sukses Bang, amin. Ini ada lagi dari Paulia Dais, saran Bang Jip, backsoundnya diperkecil lagi, gak dengar suaranya Bang Jip yang sedang berbagi ilmu. Oke, backsoundnya diperkecil, suara Bang Jip itu tidak terdengar. Oke, itu akan kita setting untuk video ini dan video selanjutnya. Itu akan kita kecilkan lagi supaya suara Cip Kupi itu akan semakin terdengar. Ini sepertinya masalah religi ya. Salam Pak Ustadz. Oh, salam kembali. Boleh bertanya enggak, kenapa air mustakmal tidak bisa bersuci? Dia kan air bersih juga bisa diminum. Oke, ini sahabat kita, ini lebih ke syariah ya, ataupun religi. Kenapa air mustakmal itu tidak bisa bersuci? Dia kan air juga ya. Kenapa air mustakmal tidak bisa bersuci? Ya, kita lihat dulu kan, apa itu mustakmal. Istakmala yastakmilu istikmalan, bahwa mustakmilun wazaka mustakmalun. Kita coba menjawab
bahwa air mustakmal itu adalah air yang sudah pernah dipakai untuk menyucikan anggota sebelumnya. Jadi wazaka mustakmalun allazi yang telah dipakaikan. Jadi air itu telah dibersihkan sehingga bekasan itu dinamakan dengan air mustakmal. Jadi air yang sudah dibersihkan anggota sebelumnya maka itu suci. Arti suci, bisa kita meminumnya namun tidak bisa menyucikan. Jadi air yang pernah kita gunakan untuk menyucikan, contohnya kita telah membersihkan muka, air bekasan dari bekasan yang kita bersihkan untuk menyucikan muka kita kumpulkan sehingga kita membersihkan anggota sesudahnya, yaitu seperti tangan, itu tidak dibenarkan karena telah menyucikan anggota sebelumnya. Tetapi apabila air mustakmal itu kita kumpulkan sehingga sudah menjadi 2 kulah, kita ambil air tersebut, kita bersihkan anggota sesudahnya seperti tangan, maka itu diperbolehkan. Mungkin itu coba sekilas pandang ya menurut Jeputi. Jadi air mustakmal tidak bisa membersihkan karena air tersebut telah digunakan pada anggota sebelumnya, kayak dikatakan dengan mustakmal. Oke, itu saja pandangan syariah kalau menurut Jeputi. Dan salam kembali telah bertanya. Salam dari Riau, telah lama tidak mampir. Oke, salam kembali untuk sahabat dari Riau. Dan juga salam untuk seluruh subscriber yang telah menyapa Jeputi yang tidak bisa kita bacakan karena lumayan banyak. Jadi kita wakili saja salam untuk para subscriber semuanya. Semoga Anda sehat-sehat selalu dan tentunya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian video kali ini dalam menyapa para subscriber. Kita akan kembali bekerja. Cuaca di tempat Jeputi terlihat mendung, mendekati hujan. Namun itu bukan masalah bagi seorang tani. Tetap semangat. Nantikan video-video Jeputi berikutnya dan jangan lupa di subscribe, juga tinggalkan komentar. Kita saling berbagi di channel Jeputi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.